know our love was meant to be. The kind of love to last forever. Baby, you're the meaning in my life. You're the inspiration. Bring me into my life. You're the inspiration. Wanna have you near me? Wanna have you hear me say? Hi guys, welcome back to my channel. I'm Dita, well you know me as Anilia Primadita. Kedengeran gak sih ini ada hujan? Hujannya berguduk-guduk. Jadi, buat video kali ini, aku pengen ceritain gimana sih kehidupan FK itu, Fakultas Kedokteran. Jadi, buat kalian-kalian yang gak tahu, kalian yang bukan anak FK, Fakultas Kedokteran, aku cuma taunya ada FK UPH aja seperti apa. Jadi, pasti buat beberapa dari kalian mengira anak FK itu seperti ini. Kerjaannya baca terus. No, kita anak FK juga kayak mahasiswa lainnya kehidupan. Kita kerjanya nggak cuma belajar doang, kita punya organisasi, kita masih bisa nongkrong-nongkrong walaupun nggak sesering itu. Kita punya kehidupan, nggak cuma belajar doang, kita juga punya hobi, kita punya talenta lain. Nggak cuma belajar doang, nggak itu doang purpose dari hidup kita. Ngerti nggak sih? Jadi, buat kalau misalnya yang di FK UPH itu, kita punya beberapa jenis kelas. Yang pertama, kelas lecture. Oke, buat semua mahasiswa pasti tahu dong kalau misalnya kelas lecture itu seperti apa. Jadi, sekumpulan mahasiswa dengan satu dosen yang menjelaskan materi di depan. Lalu mahasiswanya mendengarkan, mencatat, memahami, menyerapi, mendalami, itu lecture. FKUPH itu satu angkatan, satu kelas itu satu angkatan. Kalau misalnya di angkatan aku itu ada 138 orang. Lo bayangin satu kelas 138 orang. Tapi itu belum seberapa, karena ternyata ada kelas lebih parah lagi. 2014 itu satu kelas 200-an, 2015 250 kayaknya. Gila, satu kelas gitu. Oke, kelas kedua. Jenis kelas kedua ini harusnya di semua FK itu ada. Setahu aku harusnya ada sih. Itu kelas tutorial. Kalau misalnya yang ini, kita satu angkatan dibagi jadi kelompok-kelompok kecil. Udah. Oke, kelompok-kelompok kecil dengan dibimbing oleh satu dokter. Tutorial ini jadi kita dikasih kasus penyakit, kita disuruh menyelesaikan, kita disuruh diagnosis sampai kasih pengobatan. Nah, itu dibimbing sama dokter. Dokternya nggak ngajarin bro, dokternya kayak cuman duduk diem di ujung meja dan udah merhatiin aja kita kayak. Dan dokternya ngasih PR kayak misalnya kita bingung nih diskusi apa, kayaknya yang dengi-dengi itu yang itu bukan yang ini, itu kayaknya campak cacat. Lalu dokternya akan oke, kalian cari ya itu, mungkin kalian akan menemukan suatu hal yang menarik. Oke, coba kalian tampar. Oke, coba kalian cari tentang banyak. Oke, bisa dalam satu hari itu dokter bisa kasih 20 PR. Dan bukan yang kayak cuma sekedar bisa search di Google. No, kita harus ngerti bagaimana itu bisa penyebab denginya. Terus oke. Kelas ketiga itu lab itu, tapi ada beberapa jenis. Ada yang lab yang kayak ngeliat-ngeliat di mikroskop, ada yang ketemu sama kadaver. Buat kalian yang nggak tahu kadaver itu apa, kadaver itu adalah mayat. Mayat itu kalimat bagusnya, kalimat sopannya adalah kadaver. Nah, di kadaver itu kita belajar anatomi bagian-bagian tubuh manusia yang sampai kita bisa ngeliat usus lah, tulang lah, apa itu semuanya itu bisa kelihatan. Kita adalah patologi klinik yang biasanya kita harus ngambil darah teman, ngambil ludah teman, kita harus pipis, kita harus jadi itu. Yang keempat itu namanya lab skill. Di lab skill ini kita dilatih sebagai dokter untuk nantinya ketemu sama pasien tuh gimana caranya nanya-nanya keluhan pasien, gimana caranya kita meriksa pasien dari kepala sampai ujung kaki, gimana caranya kita pegang-pegang perut pasien, gimana cara kita dengerin pakai yang stetoskop gitu. Jadi kita mengasah skill kita sebagai dokter nanti. Lalu ada kelas MKU, mata kuliah umum. Sebenarnya semua anak FK pasti
Pasti semua anak FK sebel dengan mata kuliah umum. Karena bagi kita, mata kuliah umum itu cuman buat berat-beratin kita doang. Oke, jadi berikutnya aku mau ceritain bagaimana sistem pembelajaran di FK UPH. Pembelajaran di FK UPH itu adalah sistem blok. Dalam satu semester itu kita akan menghadapi 3 blok. Dan 3 blok itu, satu blok itu akan dapat 5 minggu. Jadi sistemnya begini, minggu pertama, minggu kedua belajar, minggu ketiga belajar, minggu keempat belajar, minggu kelima belajar, minggu keenam ujian, minggu ketujuh blok baru. Nggak ada libur bro, liburnya weekend doang bro. Keras hidupnya. Tuh dia, sistem blok. Nah, abis tuh anak FK itu belajarnya apa aja sih? Belajarnya apa sih? Apa sih yang dipelajarin anak FK sesusah itu? Emangnya sebanyak itu? Kayaknya enggak deh guys. Yang perlu dipelajarin anak-anak FK itu, pertama, anatomi. Anatomi itu ya bagian-bagian tubuh manusia. Kalau misalnya dulu kita di biologi SMA atau SMP lah, itu kita belajarnya kayak, guys ini apa? Tulang. Oke, tulang apa? Tulang femur. Ya, betul. Tapi di FK, guys, ini apa? Tulang. Tulang apa? Femur. Bagian ini apa namanya? Bagian ini apanya? Ada bolongan. Ini apa namanya? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Belah, sedalam itu, bro. Gua harus belajarnya. Terus, selain anatomi, kita belajar yang namanya fisiologi. Fisiologi itu adalah kayak mekanisme normal tubuh manusia. Gimana si jantung itu mompa, gimana paru-paru itu bekerja, dan lain-lainnya. Mungkin kalau di SMP atau SMA kita belajarnya, oke, jantung bekerja dari atrium ke ventricle, lalu lalu ke paru-paru, lalu atrium lagi, ventricle, lalu seluruh tubuh. Ya, di FK juga belajar bro kayak gitu. Tapi bedanya, kita juga pelajarin yang namanya ion-ion, yang hal-hal partikel kecil itu loh, yang menyebabkan bagaimana sih jantung itu bisa sampai memompa. Gimana sih caranya? How? Itu dipelajari bro di FK. Lalu, kita juga mempelajari patofisiologi. Apa itu patofisiologi? Patofisiologi adalah kesalahan atau kelainan yang terjadi pada fisiologi. Jadi yang harusnya normal, mekanisme normalnya begini, tapi yang ini salah. Jadi kita pelajarin yang salah. Nah itu adalah penyebab penyakitnya. Dan bro, susah. Dosen-dosen kita itu semuanya dokter. Semuanya manggilnya dok. Enak sih manggilnya ketinggalan. Dok, apa kabar dok? Nggak sampai begini sih, tapi karena kita calon teman sejawat, jadi kita harus seakrab mungkin, sedekat mungkin sama dokter-dokter, tapi tetap harus jaga kesopanan gitu. Kencang amat hujannya, begitu. Buat kalian-kalian semua yang mau masuk FK atau baru keterima di FK, ini beginilah kehidupan anak FK. Nggak seburuk yang orang-orang kayak ceritain kayak lo nggak bakal punya kehidupan. No, kamu masih bakal punya kehidupan. Kamu masih bisa ketemu teman-temannya banyak banget. Kamu masih bakal ketemu teman-teman kamu. Kamu masih bisa berorganisasi, kamu masih bisa punya waktu buat keluarga kamu. Pinter-pinternya kamu mengatur waktu. Itu adalah kunci pertama dari anak FK, yaitu pintar mengatur waktu. Pintar mengatur waktu pintar diatur. Kamu harus mengatur waktu dengan pintar. Pusing loh, mampus. Jadi buat kalian yang mau masuk FK, good luck, semangat, tetap berjuang terus sampai kita menjadi dokter bersama. Jangan patah semangat, itu yang paling penting. Kalau misalnya masalah pintar apa enggak, bisa tinggal belajar harus rajin, itu aja. Dan yang baru keterima di FK, hi, welcome to the jungle and just have fun. Yeah, so that's it for this video. I hope you guys like it, and I'll see you guys in my next video. Bye. I am fit.